Halo para hobbers, jumpa lagi dengan channel Hop di sini. Dan untuk video kali ini gue akan membahas sedikit berbeda. Topik bahasannya masih sama, yaitu masih tentang filtrasi. Tetapi gue akan coba rangkum dalam sebuah video yang gue kasih nama Kitab Filtrasi. Kayak gimana isi kitabnya? Tonton ya. Kitab filtrasi pertama ini gue kasih judul Kitab Filtrasi Mechanical Filter. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang mechanical filter yang gue bagi menjadi 8 chapter. Banyak informasi akan gue share dalam konten video kali ini, cukup detail. Jadi nonton videonya jangan di skip-skip ya. Sayang informasinya kalau nggak tersampaikan dengan baik. Oke, chapter pertama gue akan sampaikan adalah apa itu mechanical filter. Mechanical filter itu adalah sebuah komponen dalam sistem filtrasi yang bertanggung jawab untuk menyaring partikel-partikel padat atau besar. Jadi mechanical filter itu secara sistem dia ada di layer pertama atau lapisan pertama dari sistem filtrasi, yang fungsinya sekali lagi itu untuk menyaring partikel-partikel atau kontaminasi yang ada dari air akuarium, seperti sisa makanan ikan atau floating algae, jadi algae yang ngambang gitu ya. Kemudian limbah ikan kayak pupnya ikan, kemudian debu di dalam tank itu kayak yang biasanya ada di soil atau di gravel atau di pasir gitu ya. Dan untuk membantu menjernihkan air yang keruh. Nah, seperti jenis filter akuarium lainnya, filter akuarium satu ini juga perlu kita perhatikan dengan baik. Kontaminan apapun yang menempel pada filter dapat menyebabkan lonjakan terhadap nitrat. Jadi, partikel yang kesaring di pad atau foam disaring dan air itu akan melanjutkan ke proses filtrasi yang selanjutnya. Tahap berikutnya sampai kembali ke dalam tank. Nah, terkait dengan hal itu, menurut gua ada 6 alasan kenapa mechanical filter itu penting. Mechanical filter itu, yang pertama udah pasti, mechanical filter itu menyingkirkan atau menyaring kontaminan atau kotoran dari air yang berada di dalam tank. Kemudian mechanical filter juga menjadi tempat untuk koloni bakteri, walaupun surface areanya tidak akan sebesar atau seluas media bakteri yang khusus ya, didesain khusus memang untuk rumah bakteri gitu. Tetapi koloni bakteri yang di dalam atau yang terbentuk di mechanical filter ini bisa membantu untuk mengontrol amonia, nitrit, dan nitratnya. Nah, alasan yang ketiga adalah mechanical filter itu sebagai polish the water. Maksudnya itu memang mechanical filter itu membuat air di dalam tank menjadi lebih jernih atau bening. Alasan keempat, mechanical filter itu juga bisa membantu mencegah pertumbuhan alga. Maksudnya gini, jadi partikel-partikel organik nih yang terakumulasi dalam air dapat biasanya tuh bisa menjadi sumber nutrisi tuh buat pertumbuhan alga. Nah, dengan menyaring kotoran dari sisa-sisa organik ini melalui filter mekanik ini, itu bisa membantu mengurangi potensi pertumbuhan alga yang berlebihan. Nah, alasan kelima kenapa mechanical filter itu penting, karena mechanical filter itu bisa mendukung kesehatan fauna di dalam air. Dengan menjaga kualitas air yang lebih baik, maka filter mekanis itu bisa, atau mechanical filter itu bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi ikan atau tanaman air dan organisme akuatik lainnya. Jadi air yang bersih dan bebas dari kotoran itu udah pasti secara tidak langsung itu mendukung kesehatan dari fauna atau flora di dalam tank. Nah, alasan terakhir, mechanical filter ini penting karena itu mampu mempertahankan keseimbangan biologis. Maksudnya gimana? Jadi mechanical filter ini dengan menyaring partikel-partikel yang kotor tadi itu bisa membantu mengurangi pekerjaan bagi filter biologis atau pekerjaan di stage kedua di biological filter gitu kan, dalam proses penguraian zat-zat yang berbahaya seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Jadi
beban yang akan dikerjakan oleh filtrasi di tahap kedua di biological filter itu nggak terlalu berat karena sudah dibantu di fase pertama di mechanical filter ini. Makanya bisa mempertahankan keseimbangan biologis di dalam tank. Nah, oke, sekarang gue sampai ke chapter kedua, yaitu apa bedanya mechanical filter yang satu dengan mechanical filter yang lain. Oke, yang pertama yang bikin beda itu adalah tentang porositas di setiap materi mechanical filter itu sendiri. Jadi kalau di video-video sebelumnya gue bikin hack di filtrasi gitu ya, di HOB atau di internal filter gitu ya, gue selalu bikin stagingnya ada yang coarse yang coarse form, kemudian medium coarse, kemudian yang fine. Jadi sebenarnya stagingnya untuk filtrasi di mechanical filter itu terkait dengan porositas itu ada 5 staging. Jadi ada yang very coarse, kemudian medium coarse, fine coarse, dan terakhir extra fine. Jadi yang membedakan semua itu adalah di besar kecilnya poros atau pori yang dibuat di sponge atau di pad atau di foamnya. Foam atau pad yang porinya lebih besar atau lebih kasar itu paling bagus digunakan sebagai pre-filter. Nah, kemudian setelah kita ngomong yang coarse gitu ya, kita naik ke medium coarse. Jadi porosnya tuh sedikit lebih kecil, lebih ketat lah. Yang partikel atau kotoran yang lolos dari coarse form itu akan kesaring di medium form. Nanti setelah di medium form, kalau masih ada partikel yang lolos dari medium form, akan kesaring di fine form. Nah, ini ada istilah terkait dengan porositas di mechanical filter, khususnya di foam atau di pad. Nah, istilahnya itu disebut dengan PPI. PPI itu adalah pores per inch. Jadi, rating PPI itu yang menentukan coarse, medium, atau fine-nya dari si pad atau foam tersebut. Nah, biasanya rating PPI itu dimulai dari 10 PPI sampai 80 PPI. Bahkan ada yang lebih ya, sampai 200 pun juga ada, tapi jarang. Nah, semakin tinggi rating PPI, maka akan semakin kecil poros di foamnya. Semakin kecil rating PPI-nya, maka semakin besar poros di foamnya. Jadi, gua kasih ilustrasi seperti ini. Ini adalah sebuah sponge, ini mechanical filter dengan 10 PPI. Jadi kalau teman-teman perhatiin, porosnya itu besar-besar. Ini 10 PPI. Jadi semakin kecil rating PPI-nya, semakin besar porosnya. Beda halnya dengan yang ini. Nah, teman-teman lihat ya. Ini rating PPI-nya adalah 30 PPI. Jauh lebih rapat dibandingkan foam yang tadi, yang 10 PPI gitu ya. Jadi semakin tinggi rating PPI-nya, maka porosnya semakin rapat. Jadi udah kebayang ya. Ini sekarang gue tempelin nih biar teman-teman kebayang nih bedanya. Nah, itu bedanya mechanical filter yang satu dengan yang lain. Poin kedua yang membedakan mechanical filter satu dengan yang lainnya adalah ukuran dan bentuk. Jadi mechanical filter itu hadir dalam berbagai macam ukuran dan bentuk. Kenapa dibuat seperti itu? Karena disesuaikan dengan fungsi filtrasi yang akan digunakan. Jadi mechanical filter yang digunakan di sump filter tidak akan sama dengan bentuk mechanical filter yang digunakan di internal filter. Begitu juga yang di internal filter tidak akan sama dengan yang digunakan di canister filter. Nah, itulah ukuran dan bentuk itu yang membedakan mechanical filter yang satu dengan mechanical filter yang lainnya. Nah, poin ketiga adalah teknologi tambahan. Kemampuan khusus yang ditambahkan di media filter itu sendiri. Jadi beberapa mechanical filter itu dapat memiliki teknologi tambahan seperti ini adalah mechanical filter yang gue bilang tadi dikasih teknologi tambahan. Jadi pad atau foam ini didesain untuk bisa menyerap amonia, khusus untuk amonia. Lalu ada yang khusus untuk nitrit. Ada juga untuk yang nitrit dan nitrat. Lalu ada untuk menyerap fosfat.
Lalu yang terakhir ini foam padnya jadi satu dengan karbon. Nah, jadi itu ya teman-teman, teknologi yang ditambahkan di dalam mechanical filter yang membantu proses filtrasi jauh lebih baik dan lebih mudah. Kemudian poin yang keempat adalah bedanya mechanical satu dengan yang lain adalah terkait dengan proses pemeliharaan atau perawatannya nih dari si mechanical filter itu sendiri. Jadi masing-masing mechanical filter itu cara perawatan atau pemeliharaannya itu memang berbeda-beda. Maksudnya gimana? Jadi ada mechanical filter yang bisa dipakai berulang-ulang. Contohnya kayak gini nih. Ini sponge filter gini. Ini bisa dipakai berulang-ulang. Kita tinggal cuci, bilas, pakai lagi gitu. Lalu ada juga mungkin teman-teman familiar dengan busa sponge yang seperti ini gitu ya. Jadi ini yang modelnya tipis. Ya, busa yang putih ini biasanya umurnya nggak panjang, nggak bisa untuk dipakai berulang kali. Bahkan seringnya dipakai cuma sekali, habis itu langsung ditos kan, langsung dibuang gitu. Nanti gue coba di chapter berikutnya gue coba tunjukin fine foam yang terbaik yang pernah gue pakai. Yang poin terakhir terkait dengan bedanya mechanical filter satu dan yang lain adalah kualitas bahan atau konstruksi di mechanical filter itu sendiri. Maksudnya adalah mechanical yang dibuat dengan kualitas yang baik akan punya ketahanan atau daya tahan yang lebih baik dibandingkan yang kualitasnya biasa aja. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini ada dua sponge. Betul PPI-nya berbeda. Ini yang 20 PPI, ini yang 30 PPI. Tapi teman-teman bisa ngelihat bahwa kualitas yang 20 PPI dengan yang 30 PPI ini jauh banget. Dari bentuk tekstur pori-porinya pun sudah beda. Ini yang bisa teman-teman beli dengan sangat terjangkau lah ya. Ini sangat murah nih. Tapi satu lembar yang ini harganya itu ratusan ribu. Ini kualitasnya baik, makanya gue bilang tadi konstruksi filter itu mempengaruhi daya tahan atau ketahanan penggunaannya gitu. Yang ini best quality untuk konstruksinya, best quality untuk daya tahannya, best quality untuk kinerjanya. Yang ini kualitasnya biasa aja, tipis, kemudian dia punya tekstur untuk pori-porinya nggak serapi yang ini. Yang ini sangat-sangat terjangkau, yang ini pricey. Yang ini biasanya gue pakai ini setahunan, habis itu gue buang. Nggak bisa lebih dari itu, karena lama-lama ini semakin tipis gitu ya. Nggak tahu kenapa, tapi pengalaman gue pakai seperti itu. Filter yang ini udah gue pakai kurang lebih jalan 7 tahun. Kondisinya masih sangat baik, masih sangat bagus. Penyaringan airnya juga bagus, lancar. Itu yang membedakan masalah bedanya mechanical filter satu dengan yang lain terkait dengan kualitas konstruksinya atau bahan bakunya gitu ya. Nah, sekarang kita ada chapter yang ketiga, yaitu apa aja yang mempengaruhi performance mechanical filter. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi performance dari mechanical filter itu sendiri ya. Yang mau gue sampaikan di sini adalah based on pengalaman gue dan juga beberapa hasil riset gue temuin yang gue lakuin. Jadi yang pertama yang mempengaruhi performance dari mechanical filter itu adalah luas permukaan dari si mechanical filter itu sendiri. Contoh paling gampang gue pakai ini lagi. Mechanical filter ini luas permukaannya ya hanya sebatas ini 10 cm kali 30 cm kurang lebih gitu ya. Tetapi ini dipasang untuk ngefilter, melakukan filtrasi di tank dengan volume airnya itu let's say 1000 liter. Kalau 1000 liter hanya difiltrasi dengan satu ini aja gitu kan, dengan luas permukaan yang ukuran 10 kali 30 ini, ya ini otomatis cepat clogging, cepat kesumbat. Karena kan 1000 liter itu deres ya, banyak yang difiltrasi gitu. Jadi luas permukaan itu sangat berpengaruh terhadap volume air yang akan diproses ke dalam filtrasi. Lalu yang mempengaruhi kinerja mechanical filter yang kedua adalah jenis filter yang digunakan.
Jenis filter yang digunakan itu maksudnya gini, contoh nih, masih dengan contoh tank dengan volume air yang 1000 liter tadi. Jadi tank dengan volume 1000 liter itu dilakukan filtrasi tetapi menggunakan internal filter, which is itu nggak proper. Volume airnya tuh besar tapi pakainya internal filter untuk melakukan filtrasi. Lah otomatis dengan kejadian itu maka mechanical filternya kerja keras dan itu akan cepat clogging. Sama dengan poin pertama yaitu luas permukaan di filter itu sendiri yang gue sampaikan sebelumnya. 1000 liter pakai internal filter, ya wajar langsung clogging cepat itu, maka kinerja pasti akan langsung drop. Lalu yang ketiga yang pengaruhi mechanical filter itu adalah berapa banyak air atau laju air yang melalui filter itu sendiri. Jadi gini, semakin banyak air yang melalui si filter ini, ya kan air kan melewatin filter ini terus menerus 24 jam. Maka semakin banyak air yang melewati ini pasti akan berdampak terhadap cepat terjadinya clogging atau penyumbatan. Jadi kita harus bisa memperhitungkan yang pertama mechanical filternya seperti apa, kemudian berapa banyak mechanical filter yang diperlukan, lalu staging dari mechanical filter itu sendiri. Itu semua sangat mempengaruhi dari laju aliran air melalui filter. Jadi karena staging nih, ini ada beberapa layer. Ketika air yang melalui filtrasi ini banyak, maka umumnya yang kena pertama aliran airnya kan paling cepat clogging. Ini bisa langsung kita bersihkan dulu supaya performance mechanical filternya tidak terlalu drop gitu ya. Jadi laju air di dalam proses filtrasi itu mempengaruhi kinerja dari mechanical filter itu. Yang berikutnya ini nih yang jadi kebiasaan para hobi aquaris yang gue bilang waktunya terbatas ya untuk melakukan proses maintenance. Itu aja sih bahasanya yang mungkin bisa gue sampaikan. Jadi kalau kita jarang melakukan proses maintenance terhadap mechanical filter itu, maka bisa mempengaruhi performance dari mechanical filter itu sendiri. Clogging, kemudian di kondisi ekstrim malah bisa membuat parameter swing, di mana itu berdampak terhadap contohnya amonia yang tiba-tiba naik, nitratnya naik, atau nitratnya juga naik. Jadi di setiap videonya Hop pasti gue nyampein jangan lupa untuk rajin melakukan proses maintenance yang berkala ya. Nah yang terakhir yang mempengaruhi dari performance mechanical filter itu lebih terkait dengan kondisi atau lingkungan di dalam tank itu sendiri. Kalau misal di dalam tank itu ikannya ikan kecil-kecil atau ikannya jumlahnya nggak banyak, masih dalam batasan wajar, maka mechanical filter tersebut tidak akan bekerja terlalu berat. Tetapi ketika populasinya itu banyak, kemudian ikannya juga besar-besar, terus kita pakai mechanical filter yang setipis ini gitu ya, ya udah pasti performance-nya pasti akan drop. Jadi disesuaikanlah kondisi lingkungan atau populasi fauna di dalam tank dengan mechanical filter yang akan digunakan supaya proses filtrasinya tetap lancar, tetap berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu aja chapter ketiga, apa aja yang mempengaruhi performance mechanical filter. Nah sekarang gue akan masuk ke chapter keempat, yaitu mechanical filter itu produknya seperti apa aja sih gitu kan. Nah ini gue kasih contoh nih beberapa yang gue punya dan gue pakai. Jenis filter yang umum yang pertama itu ini namanya filter PET. Ya bentuknya memang kayak lembaran. Kemudian bentuk yang kedua adalah ini yang gue bilang salah satu bentuk mechanical filter bentuknya PET, tapi punya kemampuan khusus, yaitu dia punya kemampuan untuk menyerap amonia, nitrit, dan nitrat. Nah sekarang teknologi jauh lebih maju. Kalau yang tadi yang gue tunjukin ada PET untuk amonia, PET untuk nitrit, ada PET untuk nitrat, ada untuk fosfat, ada untuk karbon. Numpuk banyak. Nah sekarang teknologi udah maju, ini yang punya kemampuan khusus juga, tapi sudah jadi satu. Jadi teman-teman bisa lihat ini terdiri dari beberapa layer. Jadi ada yang coarse, ada yang fine. Kemudian di sini ada karbonnya juga, udah jadi satu.
bentuk mechanical filter yang sekarang itu jauh lebih advance dibandingkan yang dulu ya. Lebih praktis lah gitu. Lalu ada juga namanya filter sponge. Nah, filter sponge tuh yang bentuknya kayak gini ya. Oke. Nah, ini yang selalu biasa gue kasih di video-video Vovok ketika nge-review tentang filter. Selama bisa gue pasang pre-filter, gue akan pasang ini di inletnya. Nah, teman-teman perhatiin di sini mumpung sekalian ya. Yang ini bentuknya coarse, yang ini medium. Gue kalau boleh saran untuk pre-filter ambil yang coarse ya, supaya nggak cepat clogging. Kalau pakai yang medium bisa, tapi karena dia pori-pori lebih rapat, maka akan lebih cepat proses clogging atau terjadi penyumbatan. Gue lebih nyaranin pakai yang coarse seperti ini, pori-porinya lebih besar. Oke. Yang berikutnya ada yang namanya sock filter. Jadi bentuknya kayak kaos kaki kayak gini ya. Biasanya pengguna mechanical filter ini itu di dalam sump. Jadi di sump filter itu udah ada dudukannya, ini tinggal di plug in gitu aja, nanti air dari tank masuk ke filter sock ini. Oke, sangat praktis, tetapi ini kalau boleh gue bilang kurang cocok untuk orang yang malas maintain, karena kerapatannya ini sangat rapat ya. Ini kalau nggak salah filter shock yang gue pakai ini 200 mikron. Jadi waktu itu gue penggunaan ini di SAM gue sekitar 5 hari, maksimal banget tuh 7 hari gue harus udah ganti. Biasa hari kelima tuh udah ganti karena udah clogging dia cepet. Tapi impactnya air di akuarium memang jauh lebih jernih sih. Itu compensate yang mesti kita hadapin ketika kita mau mendapatkan air yang lebih bening ya, lebih jernih. Oke, jadi itu aja hal yang gue sampaikan di chapter keempat tentang bentuk dari mechanical filter itu apa aja. Sekarang gue masuk chapter kelima, yaitu gimana cara susunan pemakaian mechanical filter yang baik dan benar. Nah, di sini terkait dengan susunan pemakaian mechanical filter ini, sejujurnya menurut gue banyak yang gue lihat susunannya kurang tepat. Jadi gini, ketika kita akan menggunakan mechanical filter sesuai dengan fungsinya masing-masing, itu diperhatikan adalah laju airnya dari mana. Kita harus tahu sistem filtrasi kita itu airnya tuh laju airnya tuh dari mana ke mana, itu dulu. Setelah kita tahu laju air dalam proses filtrasi dalam filter itu, maka baru kita bisa menyusun susunan mechanical filternya. Nah, sekarang gue coba bantu contohin ya. Ini ilustrasinya seperti ini. Kita tahu air jatuh dari atas, ya kan? Air jatuh dari atas, maka lapisan pertama yang langsung bersentuhan dengan air pertama kali selalu gunakan yang coarse foam, yang pori-porinya besar. Setelah itu susunan keduanya, ini kita bisa menggunakan medium foam yang seperti ini. Jadi pori-porinya lebih rapat dibandingkan yang pertama. Nah, seperti ini. Oke. Jadi yang pertama ini coarse foam, kemudian ini medium foam. Lalu yang terakhir ini fine foam. Oke, jadi terdiri dari 3 lapis proses mechanical filter kalau airnya jatuh dari atas. Jadi air jatuh dari atas, masuk ke coarse foam, masuk ke medium foam, kemudian ke yang putih ini fine foam. Kalau airnya dibalik, airnya masuk dari bawah, ya posisinya seperti ini. Tetap yang pertama kali kena adalah coarse foamnya dulu. Coarse foam, kemudian medium foam, lalu ke fine foam. Jadi dengan informasi ini, semoga teman-teman sudah paham terkait dengan bagaimana susunan penggunaan mechanical filter yang baik dan benar dengan memperhatikan arah dari laju air di sistem filtrasi ya teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk poin yang keenam, yaitu kapan dan di mana mechanical filter itu bisa digunakan.
Jawabannya sederhana. Mechanical filter itu digunakan di semua sistem filtrasi. Jadi bisa digunakan di filtrasi yang menggunakan aerator, kemudian bisa digunakan di internal filter, hang-on bag, canister filter, sump filter gitu, filter atas, apapun pasti menggunakan mechanical filter sebagai filtrasi awal, sebagai lapis pertama dari proses filtrasi di dalam susunan atau sistem filter itu sendiri. Nah, sekarang gue masuk ke chapter ke-7, yaitu bagaimana cara pemeliharaan mechanical filter. Oke, gue akan coba bantu jelasin bagaimana cara pemeliharaan mechanical filter. Pemeliharaan mechanical filter itu sangat mudah ya. Jadi setiap pad atau foam ini yang bentuknya seperti ini ya, bukan yang foam, bukan yang model Dacron. Ini cukup dicuci menggunakan air dari tank. Kenapa gue bilang harus menggunakan air dari tank? Hal ini untuk meminimalisasi matinya koloni bakteri yang sudah hidup atau berkoloni dalam filter pad ini. Nah, kalau untuk yang fine foam seperti ini, kalau yang tipis kayak gini, biasanya ketika kita mau cuci terus pakai lagi udah tipis banget lah ya gitu, udah amburadul, udah jelek. Lebih sering ini dibuang sih. Tapi gue punya satu filter kapas yang gue udah pakai dan teruji sangat-sangat bagus banget dibandingkan dengan filter kapas yang lain, dan itu bisa dipakai beberapa kali. Ini yang gue maksud, gue nyoba pakai JBL Simex ini, sejujurnya gue nggak pernah ganti floss yang lain, karena floss ini gue nggak ngelebih-lebihin ya, filter floss ini benar-benar bagus kualitasnya dibandingkan dengan kapas yang seperti ini, teksturnya aja udah beda. Kemudian yang gue suka dari JBL Simex ini adalah kapas ini bisa gue pergunakan setelah gue cuci itu sekitar 3-4 kali, dan itu masih berfungsi dengan sangat-sangat baik. Jadi gue lebih irit gitu ya. Yang gue suka lagi yang berikutnya dari JBL Simex, sangat efektif untuk menyaring partikel yang halus. Ya gue coba mengencourage, kalau belum pernah coba nggak ada salah sih kalian coba pakai yang JBL Simex ini benar-benar bagus sih. Oke, itu aja poin chapter ke-7 tentang pemeliharaan mechanical filter. Nah, sekarang sampai ke chapter terakhir, yaitu chapter ke-8 tentang dampak dari pemeliharaan mechanical filter yang dilakukan berkala. Ingat ya, kita harus komit untuk pemeliharaan di sistem filtrasi kita. Nah, dampak dari pemeliharaan mechanical filter yang kita lakukan secara berkala adalah, yang pertama, kinerjanya pasti akan baik. Lalu yang kedua, ketika kita melakukan pemeliharaan secara berkala, maka kualitas air di dalam tank otomatis juga terjaga. Airnya juga lebih jernih, lebih bening. Itu kalau kita melakukan pemeliharaan secara berkala. Lalu dampak yang ketiga dari pemeliharaan mechanical filter secara berkala adalah pencegahan terhadap masalah kesehatan atau keselamatan biota atau flora di dalam tank. Jadi kalau kita melakukan proses maintenance filter itu dengan baik, maka itu akan mencegah terakumulasinya kotoran dan bahan organik yang dapat menjadi sumber masalah di dalam tank, teman-teman semua. Dan yang terakhir, dengan melakukan pemeliharaan mechanical filter secara berkala, peningkatan usia pakai mechanical filter itu sendiri. Jadi kalau mechanical filter itu kita jaga dengan baik, kita maintain dengan baik, itu bisa dipakai bertahan cukup lama. Jadi kita juga hemat biaya untuk membeli mechanical filter yang baru. Makanya maintenance yang baik dan benar akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan usia pakai mechanical filter itu sendiri. Nah, itulah yang bisa gue sampaikan terkait dengan mechanical filter di episode Kitab Filtration tentang mechanical filter. Nah, mungkin sebagai penutup, kalau teman-teman punya experience atau pengalaman berbeda terkait dengan mechanical filter, silahkan komen di bawah ini ya. Dengan komen di bawah bisa menambah wawasan untuk semua para penghobi akuaris di Indonesia.
Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Hop Hop. Sampai ketemu lagi dan see ya.